dampak pandemi COVID-19 tidak hanya dirasakan oleh para pemilik usaha di sektor manufaktur saja, tetapi sejak April 2020, dampak tersebut juga dirasakan oleh para pemilik usaha di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Di Indonesia, jumlah UMKM mencapai 64,19 juta, dengan komposisi usaha mikro dan kecil atau UMK sangat dominan, yakni 64,13 juta atau 99,92% dari keseluruhan sektor usaha. Dan perlu kita ketahui bahwa UMKM menjadi salah satu kunci pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Badan Pusat Statistik atau BPS menyebut jumlah UMKM mencapai 64 juta atau 99,9% dari keseluruhan usaha yang beroperasi di Indonesia. Lebih dari 60% PDB berasal dari UMKM dan lebih dari 90% tenaga kerja diserap oleh UMKM. Selain itu, pandemi COVID-19 juga telah mengubah perilaku konsumen dalam mengonsumsi barang dan jasa, yang awalnya secara langsung menjadi daring atau online. Hal itu memaksa para pelaku usaha UMKM untuk menyesuaikan dengan kondisi dan bertransformasi secara digital. Salah satunya ialah dengan memanfaatkan e-commerce. Lantas, apa itu e-commerce? Di sini kami akan menjelaskan mengenai pengertian e-commerce dan juga macam-macamnya. Untuk lebih lengkapnya, simak penjelasan berikut ini. Dalam rangka memperkenalkan e-commerce kepada masyarakat sekitar, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai pengertian dari e-commerce dan juga macam-macamnya. Langsung saja masuk kepada apa itu e-commerce. Jadi e-commerce di sini adalah suatu strategi atau cara yang mampu mempermudah masyarakat, mampu memudahkan masyarakat untuk melakukan transaksi, entah itu penjualan, pembelian, bahkan promosi mengenai barang maupun jasa dengan memanfaatkan media elektronik sebagai perantaranya. Jadi nanti antara pembeli dan penjual ini tidak perlu bertemu secara langsung untuk melangsungkan transaksi jual beli. Nah, media elektronik di sini maknanya luas, tidak hanya terpaku pada satu media saja. Contohnya ada televisi, ada sosial media, ada komputer, ada marketplace dan lain sebagainya. Langsung saja masuk kepada macam-macam dari e-commerce itu sendiri. Jadi e-commerce di sini dibagi ke dalam 7 macam. Yang pertama ada B2B, yaitu business to business. Maksudnya, transaksi di sini dilakukan antar perusahaan yang saling membutuhkan, dan biasanya transaksi ini tidak dalam jumlah yang sedikit, namun langsung besar-besaran. Lalu yang kedua ada B2C, yaitu business to consumers. Maksudnya, produsen ini nanti akan langsung menawarkan produk ataupun jasanya kepada konsumen tanpa melalui perantara manapun, tanpa melalui distributor, tanpa melalui agen, dan lain sebagainya. Dan biasanya produsen ini tidak hanya menjual barangnya dalam jumlah yang besar, namun juga bisa dalam jumlah yang kecil. Contohnya, ada salah satu produsen yang menjual atau menawarkan barangnya di marketplace. Nah, si konsumen ini nanti bisa langsung membeli di dalam atau melalui marketplace tersebut dengan jumlah yang tidak ditentukan. Jadi bisa dalam jumlah yang besar ataupun kecil, ecer, satuan, dan sebagainya. Lalu yang ketiga ada C2B, yaitu consumers to business. Maksudnya, di sini individu atau konsumen ini menawarkan produk, barang maupun jasa kepada perusahaan yang membutuhkan. Contohnya ada salah satu web yang menaungi ini, yaitu bernama Freelancer, di mana nanti individu bisa menawarkan jasanya di dalam aplikasi tersebut. Contoh, ada seorang mahasiswi dari jurusan Bahasa dan Sastra Mandarin. Nah, dia ini menawarkan jasanya kepada salah satu perusahaan untuk menerjemahkan atau mentranslate kontrak kerja ke dalam bahasa Mandarin. Seperti itu. 3 ada C2C, yaitu consumers to consumers. Jadi transaksi di sini terjadi antar dua konsumen yang saling membutuhkan, di mana dalam melakukan transaksi mereka ini membutuhkan yang namanya wadah. Contohnya, dalam melakukan transaksi mereka ini membutuhkan sistem COD atau cash on delivery untuk mengecek barangnya secara langsung.
Ada salah satu aplikasi bernama OLX yang notabene ini menjual barang-barang bekas. Nah, jadi si konsumen ini nanti akan menawarkan barang miliknya yang telah dipakai, menawarkan atau mempromosikan di OLX untuk dibeli oleh konsumen lain yang membutuhkan. Dan nanti transaksinya akan dilakukan secara COD ataupun tidak, tergantung kebutuhan. Lalu selanjutnya ada O2O, yaitu online to offline. Jadi sistem jual beli di sini tidak hanya dilakukan dengan satu cara, tidak hanya online saja, namun juga menggunakan sistem offline. Jadi nanti pedagang ataupun produsen ini akan menawarkan produk ataupun jasanya melalui media elektronik, namun nantinya konsumen akan membeli secara langsung atau datang langsung ke outlet atau toko dari produsen tersebut. Contohnya ada salah satu pengusaha minuman kekinian yang menawarkan atau mempromosikan produknya melalui sosial media seperti Instagram, WhatsApp maupun Facebook. Namun nantinya konsumen ini ketika melakukan pembelian harus datang langsung ke outlet atau tokonya, atau juga bisa menggunakan jasa Grab maupun Gojek. Lalu selanjutnya ada C2A, yaitu Consumers to Administration. Jadi di sini konsumen atau individu akan menawarkan barang maupun jasa kepada instansi pemerintahan yang membutuhkan barang maupun jasa tersebut. Namun yang ditawarkan ini biasanya lebih dominan kepada jasa yang dibutuhkan pemerintahan, entah dalam meningkatkan efektivitas layanan publik ataupun lainnya. Dan yang terakhir ini ada B2A, yaitu Business to Public Administration. Maksudnya di sini adalah perusahaan yang menawarkan barang maupun jasanya untuk dipakai oleh instansi pemerintahan. Dan biasanya transaksi ini dilakukan dengan sistem tender. Tender ini contohnya dengan kesepakatan harga di awal atau dengan menawarkan pekerjaan yang tidak kecil, langsung besar ataupun borongan, seperti itu. Itulah tadi penjelasan mengenai pengertian dan macam-macam e-commerce. Pada masa pandemi seperti ini, memanfaatkan e-commerce dapat membantu UMKM untuk mendapatkan akses pasar yang lebih luas dan berpeluang menggait pelanggan baru. Di sisi lain, pelanggan juga akan lebih dimudahkan untuk mendapatkan informasi secara online.